غرباء غرباء غرباء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyujhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga sore hari ini kita masih dapat berkumpul di agenda pekanan kita dalam rangka insyaallah tausiah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik akhwati fillah, mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kepada Allah karena Allah masih beri kesempatan kita untuk sama-sama saling tausiah, saling mengingatkan. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan ini ahwati fillah, kita akan membahas tentang mahabbatullah, mencintai Allah. Betapa pentingnya kita hijrah. Jangan sampai usia kita semakin bertambah tetapi kita juga belum menimbulkan rasa cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menciptakan diri kita, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini. Baik akhwati fillah, saat ini sudah memasuki bulan Muharram. Ya, bulan Muharram. Mari kita hijrah di bulan Hijriyah. Kita hijrah di bulan Hijriyah, insya Allah. Mari sama-sama kita membahas kenapa kita harus mencintai Allah. Karena jelas Allah lah sebagai pencipta Rabb semesta alam. Bahwa pentingnya kita mengenal Allah, mencintai Allah. Karena cinta kepada Allah dilandasi atas dasar iman dan cinta yang insya Allah tidak pernah bertepi, yaitu cinta kepada Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat ke-15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridho Allah, dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Nah, jadi orang-orang yang beriman insya Allah sangat besar cintanya kepada Allah. Dan di ayat ini digambarkan bahwa bagi orang-orang yang bertakwa akan tersedia di sisi Tuhan mereka, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan suci, serta Allah ridho dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Kita hanya mencari dan terus menggapai agar Allah cinta kepada kita. Nah, jadi mari kita hijrah untuk mencintai Allah. Mahabbatullah. Insya Allah cinta kepada Allah adalah cinta yang syar'iyah. Cinta yang syar'iyah, bukan cinta ghairu syar'iyah. Karena cinta syar'iyah akan berlandas daripada keimanan. Sementara cinta ghairu syar'iyah itu adalah cinta yang berdasarkan syahwat. Jadi hari ini
kita mencintai Allah atas dasar iman. Mari sama-sama kita berusaha terus ya akhwati fillah untuk mencari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatullah, mencintai Allah. Jadi bagaimana ciri-ciri kita? Kita tergolong orang yang mencintai Allah. Orang yang tergolong mencintai Allah, maka ia selalu mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat-ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita memang dikatakan mencintai Allah, maka kita mengingat-ingat. Ketika kita mau tidur, yang kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tidur, yang kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat bekerja, yang kita ingat juga Allah Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia selalu mengingat-ingat dan tidak pernah terlewati dalam rangka tidak mengingat Allah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ya. Di dalam surah Al-Anfal, mari sama-sama kita tadaburi surah Al-Anfal ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi kalau kita dikatakan sudah mahabbatullah, mencintai Allah, berarti seringnya kita mengingat Allah. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, hati kita bergetar. Karena innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Jadi akhwati fillah, mari hati kita ini kita bangkitkan. Mari hati kita ini kita kuatkan. Ketika dibaca ayat-ayat Allah, bergetarlah. Bukan bergetar selainnya. Nah, jadi jangan sampai ada di antara kita, ya akhwati fillah, kita ini masih banyak yang kuliah ya, bergetar ketika ada orang yang mengungkapkan rasa cinta dan sayang. Nah, jangan sampai. Ya sudah tidak ada saatnya lagi, mari kita hijrah. Tidak ada saatnya lagi kita kembali ke masa jahiliyah, membangun konsep pacaran, tidak ada lagi. Kita sudah tertarbiyah, kita sudah ikut mengaji. Mari kita jadikan Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kita, cinta dasar keimanan. Ya, jangan lagi bergetar ketika di SMS ya, atau di inbox kepada lawan jenis. Tidak ada lagi saatnya. Mari kita berikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu mengingat-ingat Rabb semesta alam. Karena memang Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memberikan segalanya kehidupan, Allah yang memberikan segalanya apapun yang ada di muka bumi ini. Dan kemudian ciri-ciri kita ini tergolong orang yang cinta kepada Allah, maka kita mengagumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah lah yang Maha Pengasih, Allah lah yang Maha Menyayangi. Jadi kita mengagumi, sungguh kagum perasaan kita. Sungguh luar biasa perasaan kita. Karena kita ketahui bahwa Allah lah yang Maha Memberi, Allah lah yang Maha Menyayangi. Allah beri kita napas untuk ketaatan kepada Allah. Allah beri kita napas, Allah beri kita udara yang kita hirup, tidak lain tidak bukan untuk ketaatan kita kepada Allah. Jangan sampai napas yang Allah berikan hari ini tidak bisa kita pertanggungjawabkan nanti.
Nah, kita gunakan yang sia-sia. Kita lama-lama membuka Facebook sampai berjam-jam. Ya, tadi ada yang curhat ya, kita nggak boleh bilang siapa. Ya Bu, saya kalau lihat Facebook Bu tahan sekali. Ya tahan sampai 2 jam. Tapi kenapa kalau tilawah Quran setengah jam aja rasanya sudah lama sekali. Nah ini berarti kita lebih masih mementingkan dunia daripada cinta kepada Allah. Jadi kalau kita ingin kita tergolong orang yang mencintai Allah, mahabbatullah, mencintai Allah, mari kembali kita mengingat, kagum kepada Allah, kagum kepada Rabb. Ya, dengan menyebut nama Allah, karena nama Allah lah yang Maha Pengasih dan Penyayang yang memberikan kehidupan kita ini. Kemudian selanjutnya ciri-ciri kita cinta kepada Allah, maka kita rela atas segala apapun yang Allah berikan. Kita ridho atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita ridho, maka kita mentaatinya. Ya, kita akan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-61. Mari sama-sama kita tadaburi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun. Qul udhunu khairin lakum. Yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatu lil ladzina amanu minkum wal ladzina yu'dzuna rasulallahi lahum adzabun alim. Shadaqallahul azim. Dan di antara mereka orang munafik ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih. Jadi kita harus siap ya, kita harus rela terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka orang-orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti Nabi. Ya, jadi kita harus mendukung dakwah Nabi, bukan malah kita tinggalkan. Dan kita harus redho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan rela kepada Allah Subhanahu wa taala, mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih. Jadi jangan sampai kita mendapat azab yang pedih karena tidak mengikuti ajaran atau ya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita rela mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah adalah siap berkorban, tadhiyah, siap berkorban untuk kepentingan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus siap berkorban untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masih malas-malasan. Ya, kita masih enggan untuk bangun malam. Ya, kita masih enggan untuk bangun malam, mengetuk pintu langit, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Kita minta kepada Allah, bukan malah tidur terlelap. Ya, akhwati fillah, nanti kita akan evaluasi, akan mutabaah siapa yang sudah mulai bangun malamnya. Ya, kita sudah rutin ya. Kalaupun tidak rutin, sepekan sekali. Ya, kalau tidak pun bisa sepekan sekali, ya seminggu, sepekan 2 kali, insya Allah. Jadi kita ini sudah hijrah ingin mencintai Allah, maka kita harus tadhiyah, berkorban untuk kedekatan kita kepada Allah. Bangun malam itu ya fisik kita letih tetapi kita tetap berusaha. Ini mari kita buka di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat
207. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a maradatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Jadi di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Jadi kita harus berusaha berkorban tadhiyah untuk mencari keridhaan Allah, karena ridho siapa lagi ya berkorban. Kita terkadang rela berkorban, ya rela berkorban untuk kehidupan dunia kita, tetapi kita tidak rela berkorban untuk kedekatan kita kepada Allah, untuk mencari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah jelas Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Allah lah yang menyantuni kita, Allah lah penyantun kepada hamba-hambanya, tetapi kita masih terlena. Ya, jadi di sini mari sama-sama kita berusaha menjadikan ya Allah Rabb semesta alam berkorban kita untuk mencari cintanya. Dan selanjutnya kita takut, ya khauf, takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut hanya kepada Rabb semesta alam, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kekhawatiran kita ini, ketakutan kita hanyalah kepada Allah. Jangan sampai ketakutan kita terhadap dunia lebih besar. Ketakutan kita harus lebih tinggi, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir kalau Allah tidak sayang kepada kita, kalau Allah jauhkan kita daripada ketaatan kepadanya. Ya naudzubillah, jangan sampai kita menjauh, ya jangan sampai kita menjauh kepada Allah. Ya takut kita hanyalah kepada Allah. Ya kita khawatir kalau Allah tidak sayang kepada kita. Nah, mari kita buka di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Shadaqallahul azim. Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepada Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Nah, jadi kita takut hanya kepada Allah. Di sini digambarkan bahwa maka kami kabulkan doanya. Jadi siapa yang meminta, insya Allah akan kabulkan doa. Jadi kita takut, ya khawatir kalau Allah tidak kabulkan doa. Nah, jadi kemudian dan kami jadikan istrinya dapat mengandung, ya istri Yahya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, Nah, jadi mari kita takutnya itu kepada Allah. Khawatir kalau kita melakukan maksiat, Allah tidak terima amal kita. Nah, jadi kita takutnya itu kepada Allah, bukan takut kepada selain Allah. Kadang kita lebih takut, kira-kira ke depan bagaimanalah kehidupan saya ini. Nah, kita takut. Padahal kita harus menyerahkan kehidupan kita ini kepada Allah dengan kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala, dengan cintanya kita kepada Allah, akhirnya timbullah ketaatan, timbullah kedekatan kita kepada Allah. Yang kita khawatirkan adalah jangan sampai kita kembali kepada Allah dalam kemaksiatan. Naudzubillah. Jangan sampai, ya akhwati fillah. Jadi kita khawatir, takut. Kemudian kita mengharap, ya, takut kita tinggi sekali kepada Allah, dan harapan kita juga penuh. Harapan penuh kita hanyalah kepada Rabb semesta alam, hanyalah kepada Allah mengharap. Khaufnya, takutnya kepada Allah, rojaknya, harapan penuh kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Jadi kita berharap, nah ada rasa cemas kalau Allah nanti
tidak masukkan kita ke dalam surganya. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang rojak kepada Allah, itu harus khusyuk, taat kepada Allah, benar-benar khusyuk. Ya, kuatkan ibadah kepada Allah. Ya, terjauhkan daripada sikap terlena, khusyuk ya. Fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri-ciri orang yang mencintai Allah, mahabbatullah adalah menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Taatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang mahabbatullah, orang-orang yang mencintai Allah. Ya, orang-orang yang mencintai Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-80. Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Jadi kita taat kepada Rasul berarti kita taat kepada Allah. Maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling daripada ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemeliharaan mereka. Nah, jadi Rasulullah sudah membawa risalah kepada kita agar kita semakin mengenal Allah, tauhidullah, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Jadi itulah tadi ciri-ciri orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu mengingat-ingat, kita selalu mengingat-ingat dengan berzikir kepada Allah, dan hanya dengan mengingat Allah lah hati kita akan menjadi tenang. Kemudian kita kagum, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah lah yang menyayangi, Allah lah yang maha pemberi, mengasihi kepada setiap hambanya. Kemudian kita redho dan rela, dan insya Allah kita siap berkorban tadhiyah. Kemudian kita khauf dan rojak kepada Allah, dan akhirnya kita taat kepada Allah, ati Allah wa ati Rasul, taatnya kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kita tergolong orang yang mendapatkan mahabbatullah, orang yang mencintai Allah. Ya akhwati fillah, karena cinta yang paling tinggi, cinta yang hakiki, cinta yang tak pernah bertepi adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mencintai Allah, maka kita akan merasakan kebahagiaan. Kita akan menjadi hamba yang insya Allah dicintai Allah, dan kita akan dijauhkan daripada segala kehinaan di dalam kehidupan dunia ini, karena besarnya cinta kita kepada Allah, karena tingginya cinta kita kepada Allah. Dengan kita selalu mengingat Allah, beribadah, memperbaiki diri setiap hari, yang memperhatikan apa-apa yang kita kerjakan, insya Allah kita tergolong orang yang mencintai Allah, dan Allah masukkan kita ke dalam jannahnya. Karena memang kehidupan dunia ini hanyalah sementara, akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Insya Allah mudah-mudahan kita tergolong orang yang selalu mencintai Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.